Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai koloid. Kira-kira apa sih koloid itu dan apa saja kegunaan koloid dalam kehidupan kita sehari-hari? Simak penjelasannya sebagai berikut. Sistem dispersi. Jika suatu zat dijabarkan dengan zat lain, akan terjadi penyebaran secara merata dari suatu zat ke dalam zat lainnya yang disebut dengan sistem dispersi. Berdasarkan ukuran partikelnya, sistem dispersi dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu larutan koloid dan substansi. Yang pertama, substansi merupakan sistem dispersi di mana partikel yang ukurannya relatif besar tersebut merata di dalam medium dispersinya. Substansi merupakan sistem dispersi yang tidak stabil sehingga jika tidak diaduk terus-menerus akan mengendap akibat gaya gravitasi bumi. Cepat lambatnya substansi mengendap tergantung pada besar kecilnya ukuran zat partikel yang terdispersi. Semakin besar ukuran partikel zat terdispersi, semakin cepat terjadinya proses pengendapan. Sebagai contoh substansi adalah endapan hasil reaksi atau pasir yang dicampur dengan air. Nomor 2, larutan merupakan sistem dispersi yang ukuran partikel-partikelnya sangat kecil sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi atau partikel terdispersi. Oleh karena itu, ukuran partikel zat terdispersi dengan medium pendispersinya hampir sama. Sifat zat pendispersinya dalam larutan akan terpengaruh dalam kurung berubah dengan adanya zat terdispersi. Salah satu contoh larutan adalah molekul atau ion-ion. Koloid. Koloid atau disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan, tetapi lebih kecil daripada suspensi. Oleh karena ukuran partikelnya yang relatif kecil, sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata, tetapi dapat diamati dengan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi, mikroskop ultra. Beberapa koloid tampak jelas secara fisik, misalnya santan, susu, dan lem. Tetapi beberapa koloid sepintas tampak seperti larutan, misalnya larutan kanji yang encer dan agar-agar yang masih cair. Beberapa koloid dapat terpisah jika didiamkan dalam waktu yang relatif lama. Meskipun tidak semuanya, misalnya koloid belerang dalam air, dan santan. Beberapa koloid yang lain yang sukar terpisah, misalnya lem, cat, dan tinta. Adapun jenis-jenis koloid sesuai pada gambar berikut. Sifat-sifat koloid. Terdapat 8 sifat koloid, antara lain yaitu efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, koloid liofil dan liofob, koagulasi koloid, dialisis, elektroforesis, dan koloid pelindung. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. Kemudian, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas. Partikel koloid yang cukup besar, dengan begitu ion dapat menempel di permukaannya, baik ion positif maupun negatif. Lebih jauh lagi, koloid pun dapat bermuatan sesuai muatan ion yang telah diserap. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan pengumpulan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. Pada koloid bermuatan sejenis, koloid tidak akan menggumpal karena ion saling tolak-menolak. Sedangkan koloid yang muatannya telah dinetralkan tidak lagi tolak-menolak sehingga koloid bisa berkelompok atau menyatu.
5. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Contoh pengaplikasiannya adalah proses cuci darah alias hemodialisis. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. Kutub negatifnya disebut katoda, sementara kutub positifnya disebut anoda. 7. Koloid liofil dan liofob. Sifat ini dapat ditemukan dalam sol yang terbagi jadi dua jenis, yaitu liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. 8. Koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Berikut adalah tipe-tipe koloid. Yang pertama, koloid tipe sol. Koloid sol dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu sol padat dan sol cair. Sol padat merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi padat. Contoh sol padat antara lain kaca berwarna dan batu mulia. Sementara itu, sol cair merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair. Contoh sol cair adalah cat kuku atau kuteks. Yang kedua, koloid tipe aerosol. Sama halnya dengan koloid tipe sol, aerosol dibedakan menjadi dua tipe, yaitu aerosol padat dan aerosol cair. Sistem koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas disebut aerosol padat. Contohnya asap emisi pabrik industri. Adapun aerosol cair adalah koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi gas, contohnya kabut. Yang ketiga, koloid tipe emulsi. Emulsi adalah sistem koloid yang tersusun atas fase terdispersi cair atau padat dalam medium pendispersi cair. Tipe koloid ini dibagi menjadi dua, yaitu emulsi cair dan padat. Emulsi padat tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair, sedangkan emulsi cair tersusun atas fase terdispersi cair dalam medium pendispersi cair. Namun, pada sistem dispersi ini, zat terdispersi tidak dapat langsung bercampur membentuk koloid, sehingga diperlukan emulgator untuk mendispersikan zat terdispersi ke dalam medium pendispersinya. Yang terakhir, koloid tipe busa. Busa merupakan sistem koloid dengan fase terdispersi gas dalam medium pendispersi cair atau padat. Busa cair disebut juga buih. Contoh busa cair antara lain buih sabun dan krim kocok. Sementara itu, busa padat terjadi apabila fase gas terdispersi dalam medium padat, misalnya batu apung. Berikut kegunaan koloid pada kehidupan sehari-hari. 1. Penjernihan air. 2. Penghilang kotoran pada proses pembuatan sirup. 3. Proses menghilangkan bau badan. 4. Penggunaan arang aktif. 5. Perebusan telur. 6. Pembuatan yogurt dan pembuatan tahu. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.